Bab 1166. Yakin tidak mau cium. Intinya keadaan Gita saat ini sangat kacau. Dia tidak memberikan respon apapun setelah dicium dalam waktu yang lama. Lalu seseorang yang tidak ada jadwal apapun setelah menyelesaikan rapat sore harinya terus memeluk Gita dengan sabar dalam waktu yang lama. Hingga saat mereka memisahkan diri, Gita masih terasa pusing, tapi tubuhnya terasa lemas tidak bertenaga. Jadi dia terpaksa menyandarkan tubuhnya dalam pelukan Andri Han, tangan kecilnya yang putih dan lembut terus menggenggam kemeja Andri dengan erat. Kemeja warna gelap berkerut karena dipegang olehnya dengan erat, kancing kemeja itu juga lepas satu hingga menunjukkan tulang leher dan jakunnya. Gita meneguk air ludahnya saat melihat ini. Suka. Andri Han diam-diam tersenyum saat memperhatikan gerakan kecil dari Gita. Dia bertanya sambil melepaskan kancing bajunya yang lai. Gita membelalakan matanya, langsung bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu menyukainya? Andri tidak menghentikan gerakannya, Gita pun memegang tangannya untuk menghentikan gerakannya dengan wajah yang merah, lalu berkata, kalau suka juga belum tentu harus melihatnya. Gerakan Andri berhenti karena tangannya dipegang oleh Gita, lalu dia tersenyum saat melihat wajah merah wanita yang ada di hadapannya. Baiklah, nanti kalau waktunya sudah tepat baru melihatnya. Gita. Melihat pria yang penuh karisma hingga membuat orang gemetaran, Gita tidak tahan menelan air ludah. Kenapa dia merasa, pria ini seperti berubah menjadi lebih genit? Apakah dia hanya halusinasi saja? Sebelumnya dia sangat dingin seperti es, tapi kenapa dia bisa berubah menjadi hangat seperti api setelah ada hubungan dengannya? Ketika Gita sedang ragu, ada sebuah ketukan pintu dari luar kantor. Cheo Han. Terdengar suara laki-laki dari luar pintu, membuat keadaan di dalam menjadi pecah. Gita tercengang 3 detik, lalu dia langsung berdiri menjauh dari Andri Han. Ketika dia sedang cemas tidak tahu harus bersembunyi di mana, dia melihat di samping ada tempat istirahat, jadi dia pun langsung membuka pintu untuk bersembunyi di sana. Andri Han. Dia menyaksikan semua gerakan wanita itu, seperti seekor hamster yang ketahuan mencuri makanan. Dia berdeham sejenak, suaranya terdengar sedikit serak, lalu dia berbicara sambil merapikan kemejanya, masuk. Namun ketika dia buka suara, dia sudah memasang kembali wajah dan nada bicara yang datar. Ketika petinggi perusahaan akhirnya masuk ke dalam, dia menyadari kalau ada yang tidak beres, karena biasanya Cheo Han duduk di depan meja kantor, tapi hari ini dia malah duduk di atas sofa. Selain itu pakaian yang dikenakan olehnya terlihat sedikit berantakan. Petinggi perusahaan itu merasa sedikit takut. Dia bukannya tidak mendengar berita yang tersebar di sekitarnya, tapi dia hanya menertawakan berita itu saja, karena sekelompok orang itu mengatakan Cheo Han mungkin akan sendirian hingga masa tuanya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Petinggi perusahaan itu melihat ada sebuah tas selempang wanita warna putih yang ada di samping jas Andri Han. Namun dia hanya melihat barang dan tidak melihat orang. Jadi petinggi perusahaan melihat ke arah ruang istirahat. Jelas-jelas sudah di sini, tapi kenapa masih mau bersembunyi? Apakah karena tidak ingin dilihat oleh orang? Jika tidak ingin dilihat oleh orang, maka pasti melakukan. Apa yang sedang kamu lihat? Sebuah suara yang penuh penekanan telah mematahkan semua pemikiran petinggi perusahaan. Petinggi perusahaan kembali sadar. Dia tidak berani melihat ke sembarang tempat lagi, lalu tersenyum dengan canggung, tidak ada. Cheo Han, berkas ini perlu Anda tanda tangani. Andri Han tidak menerima berkas ini dari tangannya saat mendengar ini, petinggi perusahaan pun menaruh berkas tersebut ke atas meja. Taruh saja berkas itu dulu. Andri Han berkata dengan datar. Petinggi perusahaan mengerti dengan maksud dia, jadi dia langsung keluar dari kantor setelah menaruh berkas tersebut. Gita bersembunyi di ruang istirahat, dia tidak berani mengeluarkan suara dan hanya diam-diam mendengar pembicaraan mereka di daun pintu. Dia menyadari kalau Andri berbicara dengan suara yang dingin kepada petinggi perusahaan itu,
juga memasang kembali sikapnya yang angkuh. Oh, jadi kedepannya suara yang genit dan lembut dari pria itu hanya akan untuk dia seorang. Ketika memikirkan ini, Gita merasa hatinya seperti dipenuhi oleh busa warna pink dan terasa sangat bahagia. Meskipun semua ini sangat nyata tapi terasa seperti dalam mimpi. Gita berada di kantor hingga malam hari baru pergi. Ketika Andri sudah mengantar Gita sampai ke rumah, Gita masih duduk melamun di kursi penumpang. Andri Han membukakan sabuk pengaman Gita, aura seorang pria pun telah mengelilingi dan membungkus tubuh GTA. Setelah membuka sabuk pengaman, Andri tidak langsung membukakan pintu untuk Gita, tapi dia bertanya padanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Suara rendah pria itu telah menarik Gita kembali ke dunia nyata. Lalu dia terkejut saat melihat wajah tampan itu sangat dekat dengannya, hal ini membuatnya mulai berbicara dengan gagap. Tidak pikir apa-apa. Tidak pikir apa-apa. Kalau begitu apa kamu tahu sekarang di mana? Sekarang di mana? Gita melihat ke arah luar, dia baru menyadari kau sekarang sudah sampai di bawah rumahnya. Wajahnya berubah menjadi merah, ternyata sudah sampai ya, aku tadi hanya memikirkan sesuatu saja. Andri memicingkan matanya, bukankah kamu tadi bilang tidak memikirkan apa-apa? Gita mendongakkan kepala mulai melihat matanya yang gelap lagi. Meskipun hari ini terasa sangat stabil, tapi sepertinya hari ini adalah hari yang paling penuh halusinasi dalam hidupnya. Dia melihat Andri yang berada dalam jarak dekat dengannya, tiba-tiba dia memeluk leher Andri dengan sangat erat, dia menenggelamkan wajahnya yang kecil dalam lehernya. Dia menarik nafas dalam, lalu memeluk lehernya dengan erat lagi. Andri Han sedikit terkejut. Andri sedikit tidak terbiasa ketika melihat wanita ini bisa bertindak lebih dahulu. Karena sejak malam itu, dia berubah menjadi keadaan yang pasif. Sekarang tiba-tiba, menyadari perasaannya ada yang tidak beres, Andri Han memegang lengannya dengan lembut, lalu menariknya. Kenapa? Di bawah tatapan matanya, bulu mata Gita sedikit bergetar, lalu berkata dengan pelan, apa kamu tahu? Mungkin hari ini adalah hari yang paling penuh halusinasi dalam hidupku, aku tidak tahu apakah ini nyata atau bukan. Aku sedang berpikir, kalau ini tidak nyata, maka aku berharap tidak akan bangun selamanya, tapi aku tahu, jika aku berada dalam hidup halusinasi, maka pasti ada suatu hari aku harus bangun, jadi aku ingin memeluk kamu lebih lama. Dia memang berpikir seperti ini, jadi tentu saja dia akan berkata demikian. Andri tersenyum dengan pasrah setelah selesai mengatakan ini. Dia menarik Gita ke dalam pelukannya dengan sedikit kuat, lalu memegang dagunya dengan satu tangan, kamu emang berpikir seperti itu. Tingkat pencahayaan dalam mobil cukup gelap, wanita itu mendongakkan kepala dan melihat ke arahnya dengan wajah yang menyedihkan sambil menganggukkan kepala. Bibirnya yang merah itu semakin menggoda orang di bawah cahaya lampu, jari tangan Andri pun bergerak dan mengelus bibirnya sekilas, kemudian bertanya dengan suara serak. Kalau begitu apa kamu mau mencium lebih lama? Gita. Dia menggedipkan matanya, lalu 3 detik kemudian dia langsung menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak usah, aku tidak begitu rakus, aku sangat mudah terasa puas, jadi peluk saja sudah cukup. Dia takut akan segera bangun dari mimpinya karena terlalu banyak berharap. Mungkin saja dia nanti tidak akan ada kesempatan untuk peluk lagi. Ekspresi wajahnya terlihat begitu menggemaskan, Andri Han tersenyum dan perlahan-lahan mendekat padanya, kamu yakin tidak mau mencium? Bersambung.